Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya. Yang saya hormati, Ibu I Gusti Ayu Sri Diana Putri SKM MPH, selaku dosen mata kuliah komunikasi Poltekkes Kemenkes Denpasar, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini, izinkan saya, Wulan Tricahyaning Asnakusuma Said, NIM 071341200083, untuk menyampaikan pidato tentang pentingnya melakukan pemeriksaan laboratorium, salah satunya pemeriksaan laboratorium diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus merupakan penyakit dengan kelainan metabolik endokrin. Penyakit ini perlu mendapatkan penata laksanaan yang baik. Menurut data International Diabetes Federation, Indonesia menempati urutan ke-7 dari 10 negara dengan penyakit diabetes tertinggi. Prevalensi diabetes di Indonesia mencapai 6,2%, yang artinya ada lebih dari 10,8 juta orang mengidap penyakit diabetes di Indonesia per tahun 2020. Penyakit diabetes yang sering dijumpai di Indonesia ialah penyakit diabetes tipe 2, di mana penyakit diabetes ini disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat. Penyakit diabetes ini merupakan penyakit kronis yang sering menimbulkan komplikasi, seperti penyakit stroke, penyakit jantung koroner, penyakit arteri perifer, retinopati, dan penyakit ginjal kronis. Menurut penelitian, seseorang yang didiagnosis diabetes mellitus, proses terjadinya penyakit ini sebenarnya sudah mulai sejak 9-11 tahun sebelumnya. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi seseorang untuk melakukan pemeriksaan laboratorium sejak awal. Tujuan dari pemeriksaan laboratorium itu sendiri ialah yang pertama screening atau pemeriksaan dini, yang kedua monitoring. Sasaran dari screening ini sendiri ialah kelompok dengan risiko tinggi, di antaranya kelompok dengan usia dewasa tua, kelompok dengan obesitas, kelompok dengan tekanan darah tinggi, dan adanya riwayat keluarga yang menderita diabetes. Pemeriksaan ini dilakukan 1 kali per tahun. Adapun pemeriksaan yang dilakukan ialah yang pertama, tes HbA1c. Tes HbA1c ini merupakan pengukuran gula darah jangka waktu panjang, di mana disesuaikan dengan masa hidup sel darah merah. Tes ini dilakukan dengan mengukur prosentase gula darah yang terikat pada hemoglobin, di mana semakin tinggi hemoglobin A1C, maka semakin tinggi kadar gula darah seseorang. Yang kedua, tes gula darah puasa. Tes gula darah puasa ini dilakukan setelah seseorang melakukan puasa selama 8 jam. Tes ini dilakukan dengan mengambil sampel darah vena dan darah kapiler. Yang ketiga, tes gula darah sewaktu. Tes gula darah ini dapat dilakukan kapan saja, tanpa melihat waktu makan terakhir. Tes ini biasanya dilakukan pada seseorang yang telah memiliki gejala diabetes, seperti sering buang air kecil atau kehausan yang ekstrim. Sampel yang diambil ialah darah vena atau darah kapiler. Yang keempat, tes toleransi glukosa oral. Tes ini dilakukan bila pemeriksaan metode lain masih meragukan. Tes ini dilakukan setelah seseorang melakukan puasa selama 30 menit, 1 jam, dan 2 jam setelah minum glukosa 75 mg. Yang kelima, tes albumin glikat, di mana pemeriksaan ini berdasarkan reaksi antara glukosa dan albumin.
Tes ini menggambarkan kadar glukosa 2-3 minggu sebelumnya. Dan tes ini bersifat hanya untuk pemantauan. Kesimpulannya ialah, penyakit diabetes mellitus ini merupakan penyakit kronis yang dapat menimbulkan berbagai penyakit komplikasi. Maka dari itu, sangatlah penting untuk melakukan pemeriksaan laboratorium sejak awal, terutama bagi seseorang dengan riwayat keluarga yang memiliki penyakit diabetes. Hal ini dilakukan dengan tujuan sebagai pencegahan dan pengobatan untuk mengurangi risiko seseorang terkena komplikasi dari penyakit diabetes mellitus itu sendiri. Demikianlah pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata di dalam pidato saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, Namo Buddhaya.